dan sanksi manusia 4 tahun. Demikian sudah ada asumsi dan Halo guys, jangan lupa di subscribe, tekan tombol lonceng, like, share, dan komennya. Dr. Afriyanti Sandi, spesialis bedah plastik. Saya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Giovanni Kelvin dalam kasus pembunuhan dan mayat yang terbakar di mobil minibus di Sukabumi. Di mana pada posisi ini Giovanni Kelvin adalah pasien saya di Rumah Sakit Pusat Pertamina yang pada saat itu masuk dengan luka bakar. Saat ini kondisinya kalau menurut laporan dari pihak dokter yang ada di Rutan Cipinang, Giovanni dalam kondisi sehat dan lukanya sudah sembuh. Ada luka bakar di area wajah, kemudian kedua tangan dan kedua tungkai kaki maksud saya. Pada saat Giovanni masuk ke Rumah Sakit Pusat Pertamina di unit luka bakar, sampai akhirnya ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian. Pada berita acara keterangan saksi, saya menceritakan apa adanya sesuai yang dikatakan oleh pasien. Jadi pada saat itu pasien mengatakan bahwa dia terkena luka bakar akibat ledakan kompor gas di rumah ibunya akibat korsleting listrik. Jadi korsleting listrik itu memicu ledakan tabung gas. Tetapi lukanya agak sedikit tidak khas untuk ledakan tabung gas karena lukanya menyerupai sarung tangan dan di batas kaki itu di bawah celana ya. Jadi tidak khas seperti ledakan tabung gas dan lukanya pun jauh lebih tipis daripada luka bakar akibat ledakan tabung gas yang biasa. Bukti-bukti sudah saya serahkan kepada penyidik pada saat awal berupa foto-foto luka pada saat pasien baru masuk dan pada saat intraoperatif dan sesaat sebelum pasien dirujuk ke Rumah Sakit Polri akhirnya pada saat sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pengadilan Negeri Jakarta. Oke, jadi hari ini ada 3 saksi masih dari jaksa penuntut umum. Yang pertama adalah Dr. Afriyanti Sandi, adalah dokter bedah di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan. Kemudian Juanda, polisi di Polres Sukabumi. Kemudian satu lagi yang namanya Suryana. Suryana ini adalah pegawai desa di Desa Cidal. Afriyanti hanya merawat satu orang yang namanya Giovanni Kelvin. Jadi Giovanni Kelvin datang tanggal 25 Agustus, kemudian masuk ke IGD, sorenya baru ke unit luka bakar dan ditangani oleh Ibu Dr. Afriyanti. Pengakuannya adalah memang luka bakar yang diakibatkan ada kebakaran dan korsleting listrik dari ledakan gas. Kemudian diperiksa semuanya, Ibu Afriyanti fokus hanya bagaimana caranya sel-sel mati yang ada di tubuhnya Kelvin, baik di muka, di tangan, di leher, itu hilang. Kemudian di tanggal 27 baru tahu bahwa Kelvin adalah tersangka. Hanya itu saja. Jadi pas saya tanya dibawa oleh siapa, dia juga nggak tahu juga. Namanya siapa nggak tahu juga. Karena memang fokus hanya untuk merawat Kelvin yang mengalami luka bakar yang diakibatkan oleh ledakan gas dan korsleting listrik. Kemudian ada lagi yang namanya Juanda. Pak Juanda ini sebenarnya
polisi yang sifatnya hanya di lingkungan saja lah gitu. Jadi Kamtibmas, jadi bukan yang reserse, bukan yang menyelidiki ini kenapa kejadiannya gitu. Jadi dia hanya bisa melihat ada mobil yang terbakar, hangus, dan ada 2 orang mayat. Kemudian ada Pak Suryana, dia pegawai desa di Desa Cidahu, Sukabumi. Dan lagi-lagi memang kita memaklumi karena kesaksian atau saksi kunci atau saksi mahkota. Jadi tidak mengerti pokok perkara. Artinya ya memang sebenarnya diuntungkan, tapi ya itu hak dari jaksa penuntut umum untuk menghadirkan sebanyak-banyaknya saksi, karena kita nggak bisa membatasi. Kalau memang masih ada lagi ya silakan saja. Total berapa saksi Bang yang dihadirkan hari ini? Hari ini ada 3, Dr. Afrianti Sandi dari RSPP Rumah Sakit Pusat Pertamina, kemudian Juanda polisi di Polres Sukabumi, satu lagi Suryana pegawai desa di Desa Cidahu, Sukabumi. Masih saksi dari JPU. Lagi-lagi karena memang bukan saksi kunci, jadi keterangannya tidak masuk ke pokok perkara, dia nggak mengerti. Dia hanya sesuai dengan tugasnya. Termasuk saya tanyakan ke polisi Polres Sukabumi juga, saya nggak tahu juga Pak. Siapa tersangkanya, dia hanya melihat ada mobil terbakar, diamanin, sudah selesai itu. Nanti hari ini tadi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum karena menurut jaksa juga saksi-saksi ini nggak ngerti. Jadi tidak menghadirkan barang bukti dari tempat kejadian di Sukabuminya. Bang, tadi kan Abang sempat mengatakan ada saksi kunci Bang belum terungkap Bang. Itu bagaimana Bang? Saksi kunci adalah saksi yang melakukan pembunuhan yang sebenarnya. Nanti ada namanya Sugeng, ada yang dari Lampung tersebut, ada namanya Rodi. Tapi lagi-lagi kita sebenarnya berharap ada saksi kunci yang lebih hebat lagi, yang namanya Aki tadi. Cuma Aki ini sampai sekarang kan tidak bisa ditangkap oleh kepolisian dan mungkin tidak akan dihadirkan. Akhirnya kita juga tidak tahu nih apa pertanyaannya nanti di minggu berikutnya. Dari Saksa akan membaca BAP-nya detail lagi karena ini sudah saksi kunci. Apakah saksi kunci itu betul-betul mengetahui atau bahkan saksi kunci tersebut adalah pelaku utamanya? Semoga saja, karena saya melihat Ibu Olia hanya sekedar turut serta di sini. Saksi kunci lah yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana ini. Karena semuanya diatur pertama pasti oleh Aki dan eksekutornya kan Sugeng sama Agus tadi.